Added minutes at the end of the first half. The cross from Jeddah is fallen nicely for Ratbangun. Indonesia sweeping the leveller. They're back on terms just before the break-in. Bahrain have thrown everything at this. It's headed on and it's tucked in. Mahoun is there to spare Bahrain's blushes in the 99th minute. Tak seperti ranking 129 dunia, pelatih Bahrain Dragan Talajik akui kelebihan timnas Indonesia. Max Hilgers bangga debut bersama tim Garuda. Dosa-dosa wasit laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak seperti ranking 129 dunia, pelatih Bahrain akui kelebihan timnas Indonesia. Laga sengit baru saja tersaji antara timnas kontra Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus tim tamu, skuad Garuda pantang menyerah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Pada laga kali ini, timnas Indonesia datang dengan mental yang kuat usai menahan imbang Arab Saudi serta Australia di dua laga sebelumnya. Sementara itu, Bahrain yang pilu lantaran dibantai Jepang dengan skor 5-0. Sintayong sendiri langsung menurunkan skuad terbaiknya melawan Bahrain. Bahkan Max Hilgers mendapat kepercayaan di sektor belakang skuad Garuda. Sementara itu, Bahrain juga diperkuat oleh dua pemain naturalisasi, yakni Vincent Emmanuel dan Moses. Keduanya sama-sama pemain keturunan Nigeria dengan status kewarganegaraan ganda. Seperti yang sudah diprediksi, jual beli serangan pun terjadi di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Bahkan pelatih Bahrain Dragan Talajik dibuat heran lantaran timnas Indonesia bermain layaknya bukan seperti tim peringkat 129 dunia. Pelatih asal Kroasia itu memuji skuad Garuda yang memiliki pertahanan yang solid dan kompak. Transisi dan serangan balik, hal itulah yang mengubah jalannya laga pada kali ini. Sementara itu, bagi Sintayong sendiri tak memusingkan hasil laga yang baru saja terjadi. Menurutnya, itulah perjuangan skuad Garuda yang telah berprogres sejauh ini. Kini, pelatih asal Korea Selatan itu pun langsung mengingatkan Jay Itzes dan kawan-kawan untuk fokus menghadapi Cina. Max Hilgers bangga debut bersama timnas Indonesia. Lawan Bahrain menjadi laga yang bersejarah bagi Max Hilgers yang akhirnya memilih membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Hilgers sebelumnya sempat dikabarkan menolak hingga menunggu panggilan timnas Belanda. Namun laga yang baru saja terjadi menjadi saksi bahwa Max Hilgers benar-benar berhati merah putih. Aksi-aksi Hilgers yang lugas di lini belakang membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas dan pengalaman Eropa yang sangat dibutuhkan oleh tim. Bersama Itzes, Hilgers mampu membuat pertahanan skuad Garuda merasa aman. Namun terlepas dari hasil laga, Hilgers mengungkapkan bahwa orang tuanya sudah pasti bangga dengan dirinya bisa membela timnas Indonesia. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih bangga mereka sangat antusias melihat kami melawan Bahrain, ucap Hilgers dikutip dari halaman PSSI. Tak hanya sekedar ingin membanggakan orang tuanya yang lahir di Indonesia, Hilgers juga bertekad membawa tim Merah Putih ke Piala Dunia. Hal itu diakui untuk menjadi kado bagi supporter timnas Garuda yang selalu mendukung perjuangan tim dimanapun berada. Kini menariknya untuk menanti aksi-aksi Hilgers di laga-laga selanjutnya. Satu hal yang pasti, laga melawan Bahrain telah menjadi saksi bersejarah debut Max Hilgers bersama tim Garuda Merah Putih. Dosa-dosa wasit di laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain menyisakan fakta-fakta menarik tersendiri bagi wasit Ahmed Al-Ghaf. Terbukti keputusan wasit asal Timur Tengah ini kerap mengundang pertanyaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Bahkan sejak sebelum pertandingan, karena berasal dari negara Timur Tengah, ditakutkan Ahmed Al-Ghaf berat sebelah dan mendukung Bahrain sehingga merugikan timnas Indonesia. Pasalnya, wasit berusia 41 tahun ini punya rekam jejak kontroversial karena menjadi penengadil di lapangan. Ambil saja contoh Ahmed Al-Ghaf yang tampak ringan tangan memberikan kartu di setiap pertandingan. Sepanjang karirnya menjadi pengadil lapangan, total sudah ada 343 kartu kuning dan 10 kartu merah yang keluar dari kantongnya dari 114 pertandingan.
Tak hanya itu, pada Piala AFF 2014 silam, Ahmed Al-Ghaf juga pernah menjadi sasaran amarah pendukung dari Singapura karena memberikan penalti kontroversial untuk Malaysia. Saat itu kedudukan tengah 1-1 dan Singapura selangkah lagi untuk lolos ke semifinal. Namun berkat penalti kontroversial itu, Malaysia berbalik unggul dan lolos ke semifinal Piala AFF 2014. Sedangkan Ahmed Al-Ghaf menjadi sasaran supporter Singapura yang melemparkan botol ke wasit asal Oman itu. Menariknya, Ahmed Al-Ghaf juga pernah dilaporkan ke AFC pada 2020 lalu oleh klub Iran, yakni Esteghlal Tehran, karena kepemimpinan di pertandingan melawan Pak Taktor. Untuk itu, kontroversial yang terjadi pada laga Timnas Indonesia versus Bahrain kali ini sangat menarik untuk diulas. Bagaimana sanksinya jika PSSI melaporkan kepada AFC? Jadwal keberangkatan skuad Garuda ke China. Timnas Indonesia langsung terbang ke China usai laga kontra Bahrain. Sebagaimana diketahui, laga kontra Bahrain berlangsung pada pukul 19.30 waktu setempat atau pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dengan perbedaan waktu antara kedua negara mencapai 4 jam. Usai laga, para pemain pun akan segera menuju Bandara Internasional Bahrain setelah mengambil barang-barang pribadi mereka di hotel, menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke China pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pada pukul 01.00 waktu Bahrain. Pasalnya, pertandingan melawan Bahrain diperkirakan selesai pada pukul 21.30 waktu setempat. Ditambah sesi jumpa pers, sehingga kemungkinan Timnas Indonesia akan meninggalkan stadion sekitar pukul 22 waktu setempat. Sebagai informasi, untuk perjalanan kali ini Timnas Indonesia tidak menggunakan pesawat komersial, tapi menyewa pesawat jet pribadi agar waktu terbang lebih singkat dan pemain dapat beristirahat dengan lebih baik. Perjalanan dari Bahrain ke Cina akan memakan waktu sekitar 12 jam. Dengan penyewaan pesawat ini, para pemain diharapkan dapat lebih tenang dan juga nyaman. Menariknya, utusan PSSI sempat mendatangi Qingdao pada beberapa waktu lalu, yakni untuk memberikan laporan kepada Timnas Indonesia mengenai kondisi di sana. Dengan begitu, skuad Garuda tidak akan kesulitan lagi beradaptasi di Qingdao, Cina setelah tiba di sana. Timnas Indonesia pun memiliki waktu untuk beristirahat yang lebih lama sebelum bertanding melawan Cina pada laga keempat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Cina versus Timnas Indonesia sendiri akan berlangsung di Stadion Qingdao Football pada Selasa 15 Oktober 2024. Untuk itu, mari terus kita dukung perjuangan skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Forza Garuda!